Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang berita yang lagi heboh banget. Karena beritanya katanya honorer di tahun 2023 akan diangkat jadi PNS. Nah, bener atau enggak sih sebenarnya berita ini? Dan aku udah mengumpulkan dari beberapa sumber yang ini tuh kayak aku cek ulang lagi, apakah mungkin medianya yang salah mengartikan, ataukah ada kalimat yang ambigu gitu ya, yang membuat arti lain. Oke, kita langsung aja ke beritanya. Nah, ini tuh diposting pada tanggal 20 Januari 2022 ya. Ini kayak tipe gitu ya, kurang duanya, 2022 maksudnya. Nah, isi beritanya itu adalah dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Muhammad Efroj mengatakan tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi PNS. Beruntung juga ya, karena itu kan yang didambakan banget sama semua honorer yang menginginkan perubahan status dari honorer menjadi PNS gitu. Jadi itu kayak angin segar gitulah beritanya. Tapi jangan di stop sampai di sini karena akan ada berita di akhirnya untuk konfirmasinya. Tetapi dengan proses seleksi, nah sepertinya dari Pak Muhammad Efroj ini dia sudah mengkonfirmasi dari awal itu bahwa ada proses seleksi. Tapi mungkin karena udah keburu seneng sama berita itu, jadi kayak medianya juga ngasih informasinya itu fokusnya ke yang itu tadi, honorer diangkat jadi CPNS, padahal tetap ada nih kata-kata terakhir tetapi dengan proses seleksi. Kemudian pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diprioritaskan bagi tenaga guru. Nah, ini dia teman-teman, tenaga guru, kemudian nakes, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian atau perikanan atau peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Nah, dengan proses seleksi CASN, pengangkatannya, ujar Efroj kepada kompas.com Kamis tanggal 20 Januari 2022. Jadi ini adalah berita pertama yang bikin heboh bahwa akan ada pengangkatan honorer menjadi PNS di tahun 2023. Nah, kalau yang aku tangkep ya teman-teman, untuk di tahun 2023 itu malah bener ada berita resminya bahwa Kemenpan RB atau pemerintah itu memberi waktu untuk instansi yang masih mengadakan atau masih merekrut honorer untuk diselesaikan semua masalah itu. Karena itu tadi ya, pengangkatan honorer itu kayak mengacaukan jumlah formasi untuk ASN gitu. Karena kayak dijanjikan kalau honorer nanti akan diangkat jadi PNS gitu. Padahal itu enggak gitu. Oke, kita lanjut ke sumber yang lain. Nah, ini aku ambil sumbernya dari m.jpnn.com. Nah, ini tuh beritanya bahwa ada konfirmasi nih dari beliau, dari Pak Muhammad Efroj itu tadi. Dia menegaskan PP 48 tahun 2005 sudah selesai. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sudah selesai dan terakhir diubah dengan PP 56 tahun 2012. Nah, dengan demikian dua regulasi tersebut tidak berlaku lagi bahwa honorer itu harus diangkat jadi PNS. Nah, pengangkatan CPNS lanjutnya menggunakan PP Manajemen PNS yang salah satunya mensyaratkan batas usia maksimal 35 tahun. Nah, kata Pak Efrojnya ini, bagi honorer yang usianya masih di bawah 35 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Kalau usianya sudah di atas 35 tahun, bahkan tinggal setahun lagi pensiun, bisa ikut seleksi P3K. Jadi sebenarnya konsepnya kayak itu juga sih. Jadi PNS batasnya 35 tahun. Nah, kalau misalnya udah lewat dari PNS yang nyobanya P3K. Karena kita akan beralih nih dari CPNS akan menjadi CASN. Jadi CASN ini adalah gabungan dari ASN atau PNS plus P3K. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke sumber yang berikutnya. Nah, ini udah lebih terupdate lagi ya teman-teman, karena sudah dikonfirmasi pada Senin tanggal 31 Januari 2022. Nah, ini sumbernya adalah dari m.jpnn.com. Nah, ini ungkapan dari Pak Efroj itu kepada jpnn.com. Bagi honorer yang ingin menjadi ASN, ada jalurnya lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, dia pun membantah ya teman-teman bahwa pengangkatan honorer itu tidak benar gitu. Nah, dia pun membantah yang menyebut akan ada pengangkatan honorer usia di atas 35 tahun menjadi PNS sebab tidak ada nih regulasi yang mendukungnya. Jadi tetap melalui seleksi dari CASN ya. Apakah itu PNS atau P3K. Ini P3K.
Jadi itu dia teman-teman, update terbaru informasinya bahwa untuk honorer itu tidak serta-merta langsung diangkat jadi PNS, tapi tetap melalui seleksi. Apakah seleksi CPNS atau P3K. Tapi untuk tahun ini kayaknya untuk CPNS nggak ada ya kalau untuk umum atau untuk honorer, tapi hanya ada untuk sekolah kedinasan gitu. Jadi untuk teman-teman yang honor ataupun yang pelamar umum, kita fokus aja ke P3K. Nah untuk info yang fresh graduate itu ditunggu aja dulu karena masih dikaji oleh BKN sendiri. Apakah untuk yang fresh graduate itu bisa nggak daftar P3K tanpa harus ada surat pengalaman kerja. Nah kalau nanti ada info selanjutnya aku akan kabari kalian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah dia sumber yang resmi dari BKN bahwa ini dia sempat ada ngejawab nih di salah satu postingan BKN yang ada nanyakan tuh bahwa apa akan ada diangkat tenaga honorer. Nah, ini dijawab langsung oleh BKN-nya. Jadi ini akun resmi ya, teman-teman. Nah, ini akun resmi. Jawaban dari BKN, saat ini belum ada kebijakan pengangkatan CPNS melalui jalur honorer ya Kak. Apabila umur memenuhi syarat, silakan mendaftar melalui jalur umum apabila ada rekrutmen CPNS nanti. Oke teman-teman, itu aja dulu ya info tentang updatean CPNS dan P3K untuk tahun 2022 ini. Semoga ini bisa jadi informasi tambahan ya untuk teman-teman. Jangan mudah percaya dengan berita yang judulnya itu kayak beneran manis banget kelihatannya, padahal kita belum baca sampai habis gitu. Jadi biasakan membaca sampai selesai, sampai habis kayak gitu. Oke, gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.